Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrianto Ismail, NIM 210811020016. Mahasiswa semester 2, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi Manado. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai manajemen untuk memenuhi UTS MK Asas-Asas Manajemen. Yang pertama yaitu hakikat manajemen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang berarti seni, melaksanakan, dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Nah, bagaimana manajemen menurut para ahli? Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Fungsi manajemen. Jadi teman-teman, fungsi manajemen ini ada 10. Yang pertama yaitu forecasting atau kegiatan memproyeksikan. Kemudian yang kedua planning atau perencanaan. Kemudian yang ketiga itu organizing atau pengorganisasian. Kemudian keempat directing atau kegiatan mengkoordinasi. Selanjutnya itu leading, salah satu pekerjaannya yaitu mengambil keputusan. Kemudian coordinating, suatu usaha pengkoordinian. Selanjutnya itu motivating, pendorong kegiatan. Selanjutnya controlling, yaitu mengadakan penilaian. Dan terakhir yaitu reporting atau laporan. Tingkat manajemen. Tingkat manajemen ini ada 3. Yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau top level management. Kemudian yang kedua manajemen tingkat menengah atau middle level management. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen tingkat pertama atau first level management. Manajemen tingkat atas yang dimaksud adalah para pimpinan organisasi perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Selanjutnya manajemen tingkat menengah. Manajemen pada tingkat ini adalah manajer yang satu tingkat di bawah manajer tingkat atas. Manajer di tingkat ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Terakhir yaitu manajemen tingkat pertama. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Perkembangan pemikiran manajemen. Perkembangan pemikiran manajemen dimulai dari manajemen klasik yang terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk memanajemen dan mengerjakan pekerjaan. Aliran manajemen klasik terdiri atas 2 cabang, yaitu aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. Selanjutnya diikuti oleh pemikiran manajemen neoklasik akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Teori neoklasik menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat perlu menyatakan ambisi dan yang menjadi tujuan hidupnya. Lalu seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncul teori baru yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation, research, dari manajemen science. Terakhir manajemen postmodern yang dimulai dari generasi milenium ketiga, menunjukkan relik yang modern usia tahun 1500 sampai 2000. Semua permasalahan itu harus sudah diselesaikan atas dasar pengetahuan, goal rasional, dan tindakan yang ideal. Menurut Max Weber, rasul dari birokrasi
prediksi sudah pada awal tahun dari abad ke-20, orang yang akan terperangkap di dalam kandang besi yang disebut rasionalitas, di mana organisasi yang modern dan birokrasi yang menekankan perbedaan cara berpikir dan bertindak. Lingkungan manajerial. Ada 4 lingkungan manajerial. Yang pertama lingkungan internal, kedua lingkungan eksternal, ketiga lingkungan global, dan keempat adalah lingkungan kultural. Lingkungan internal berasal dari dalam organisasi dan dimensinya langsung mempengaruhi kerja seorang manajer. Termasuk ke dalam dimensi ini yaitu budaya organisasi, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan eksternal adalah elemen di luar batas organisasi yang punya potensi mempengaruhi perilaku organisasi dan manajerialnya. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global, untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Terakhir, lingkungan manajerial kultural. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kompetensi ini erat kaitannya dengan sikap toleransi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap perbedaan antar individu atau kelompok masyarakat. Pemecahan masalah. Polya dalam RIT 2000 mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Solso 1991. Tahapan pemecahan masalah. Jadi teman-teman, ada 8 tahapan dalam memecahkan masalah. Pertama, menemukan masalah. 2. Mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. 3. Menemukan penyebab utama. 4. Menyusun rencana penanggulangan. 5. Melaksanakan rencana penanggulangan. 6. Evaluasi hasil penanggulangan. 7. Standarisasi. Dan 8. Rencana selanjutnya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Proses pengambilan keputusan. Jadi, ada 6 proses dalam mengambil keputusan. Pertama, identifikasi keputusan. 2. Kumpulkan informasi. 3. Identifikasi alternatif. 5. Pilih opsi. 6. Ambil tindakan. Perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Proses perencanaan. Ada 4 proses perencanaan, yaitu: pertama, menetapkan target atau tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya, hambatan dalam penetapan perencanaan. Pertama, tujuan yang tidak tepat. Kedua,
sistem penghargaan yang tidak tepat. 3. Lingkungan yang dinamis dan kompleks. Keengganan untuk menetapkan tujuan. 5. Penolakan terhadap perubahan. Dan 6. Yaitu keterbatasan. Terakhir yaitu mengatasi hambatan perencanaan. Jadi teman-teman, ada 4 cara dalam mengatasi hambatan dalam perencanaan. Pertama, pemahaman maksud tujuan dan rencana. 2. Komunikasi dan partisipasi. 3. Konsistensi. Dan 4. Sistem penghargaan yang efektif. Demikian sedikit pembahasan mengenai manajemen dari saya. Semoga apa yang telah saya bahas tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.